Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas waktunya. Berikut kami dari PT Kian Santang Mulia Tama atau Ergas akan memaparkan mengenai public expose pada siang hari ini. Setelah tadi alhamdulillah tadi pagi kita melaksanakan RUPS dan berjalan dengan lancar. Sebelumnya saya sampaikan agenda dari public expose kali ini. Jadi di awal kita ada gambaran umum perseroan yang kita sampaikan. Kedua nanti ada kinerja keuangan dan operasi perseroan tahun 2024. Nanti akan disampaikan oleh Pak Tarno. Selanjutnya nanti kita sampaikan juga kendala-kendala dan hambatan perseroan di tahun 2024. Nanti Pak Fajar Triananda yang akan menyampaikan materi kendala dan hambatan perseroan. Terakhir nanti adalah prospek kerja perseroan. Jadi mungkin nanti akan saya sendiri yang menyampaikan materi untuk prospek kerja perseroan. Saya lanjut ke gambaran umum perseroan. Seperti diketahui, jadi perseroan berdiri pada November 2018, praktis beroperasi di tahun 2019, dan perseroan bergerak di bidang jasa penunjang industri gas, utamanya pada produk ya, ada juga EPC dan juga produk-produk yang tentunya berkaitan dengan industri penunjang gas. Kita berkantor di Bekasi, alamat email dan website bisa dilihat di layar. Visi daripada Kian Santang Mulia Tama Tbk ini adalah kita ingin menjadi perusahaan EPC industri perdagangan dan jasa yang kompeten di bidangnya, yang mengutamakan penggunaan produk dan jasa dalam negeri demi manfaat yang lebih besar untuk Indonesia. Sementara misi kita mengutamakan produk dan jasa dalam negeri, mengembangkan produk dan jasa dalam negeri, dan mengembangkan bisnis di era ekonomi yang disruptif seperti sekarang ini. Ya. Sekilas mungkin kita highlight mengenai perjalanan PT Kian Santang Mulia Tama Tbk. Jadi kita establish di November 28 2018, start operasional kita di 2019. Di 2020 kita pertama kali merambah pekerjaan City Gas Project di Kutai Kartanegara dan di Samarinda. Setelah itu ada juga kita suplai untuk konverter pada dari 2020. Dilanjut 2021 kita ada pertumbuhan growth dengan beberapa prinsipal. Kita ada mengageni RMG dari Jerman, Tormini dari Italia, dan juga kita membuat produk merek Ergas untuk konverter kit dan juga regulator. Jadi kita ada pertumbuhan di sisi produk ini kita ya, produk kita. Di 2022, alhamdulillah kita ada peningkatan aset growth yang cukup luar biasa dari sisi equity kita. Dari modal di store yang tadinya 2M menjadi 30 miliar ya. Itu karena komitmen daripada shareholder untuk meningkatkan perusahaan, kebutuhan dari pertumbuhan dan segala macam, kita tingkatkan modal di store dari 2M menjadi 30 miliar. Dan alhamdulillah seperti kita ketahui bersama, di 2023 ini kita kemarin ya, 2023 di bulan November juga, kurang lebih 5 tahun ya setelah kita berdiri, kita berhasil initial public offering IPO dengan kode Ergas. Nah, memasuki 2024, alhamdulillah juga kita dari sisi revenue kita mengalami pertumbuhan dan juga ada beberapa peningkatan-peningkatan yang nanti kita sampaikan beberapa ini kan. Yang tadi juga sudah kita sampaikan juga di RUPS-nya. Oke, ya bisnis perseroan. Saya membahas bisnis perseroan. Jadi perseroan ini menjual berbagai macam produk ya yang terkait dengan instalasi gas seperti ada konverter kit, merek Ergas, regulator rumah tangga dan meter gas rumah tangga. Kita punya transition fitting di fitting gas.
kita punya pressure gauge, gas odorizing system, metering and regulating station, gas filter, dan beberapa juga layanan produk-produk yang lain yang kecil-kecil kita juga ada yang kita kerjasama dengan pihak ketiga atau dengan OEM. Di luar itu kita juga ada EPC, Engineering, Procurement and Construction. Jadi kita mampu melaksanakan itu untuk pembangunan fasilitas gas, pekerjaan pembangunan jaringan gas rumah tangga atau city gas. Juga ada beberapa pekerjaan sipil ya, yang terutama yang menunjang industri kita di industri gas. Ada juga mungkin yang non migas yang menunjang produk-produk kita. Dan kita juga mungkin akan merambah ke pekerjaan-pekerjaan yang air bersih dan sebagainya yang mungkin yang sejenis ya, karena ini masih industri yang sejenis dengan kita. Selain itu kita juga ada jasa layanan kalibrasi wetcal, repair gas equipment, testing and commissioning, serta jasa juga pemasangan metering segala macam. Ada banyak industri di bidang gas yang kita lakukan. Dan juga trading ya, barang dagang. Dan kita menyediakan berbagai macam peralatan dan sistem yang terkait dengan instalasi gas, seperti peralatan industri gas, peralatan city gas, alat ukur gas, dan peralatan industri penunjang dan turunan migas yang lainnya. Nah, slide berikutnya kita bisa lihat ini capability kita dari produk-produk. Bisa dilihat di sana ada produk yang kita kerjasama dengan Principal. Jadi ada Kanalta untuk orifice meter gas. Itu dari Kanada. Jadi bisa kita lihat di atas, di bawah itu ada, kita juga kerjasama dengan Honeywell, terutama untuk produk-produk regulating gas ya, pressure regulator gas dengan berbagai tipe. Itu juga salah satu yang menjadi ini kita, andalan kita. Juga kita ada beberapa produk dari RMG yang kita sampaikan tadi. Ini produk-produk dari Jerman. Ada produk electronic volume corrector, ada turbine meter, ada USM ya, ultrasonic gas meter, ada gas kromatograf, dan beberapa produk yang lain yang ada di RMG. Nah, di luar itu kita juga punya produk yang cukup kuat di market, yaitu produk Tormene Industriale ya. Ini gas regulator juga untuk menengah dan tekanan tinggi sama tekanan rendah. Ya, itu cukup kompetitif harganya dan cukup bagus. Menurut di pasar ini cukup menjanjikan dari Italia ini, produk Tormene Industriale. Kira-kira itu sekilas produk kita ya. Di luar itu kita ada beberapa produk yang kita bikin ya secara dalam negeri seperti regulator rumah tangga, transition, yang itu kita bikin sendiri. Nah, berikut ini saya sampaikan jajaran manajemen di sekilas. Dewan Komisaris kita ada Bapak Komisaris Utama kita ada Bapak Irfan Surya Dewantara, dan Komisaris Independen kita Bapak Richard Leonardus Adikarta. Nah, untuk jajaran direksi tadi sudah diperkenalkan, saya sendiri Edi Nur Hamid Amin sebagai Direktur Utama, di kanan saya Bapak Sutarno sebagai Direktur Finance and HR, dan di kiri saya Pak Fajar Triandar sebagai Direktur Operasional, dan ada Corporate Secretary kita Pak Aditya Rizky. Oke, selanjutnya kita memasukin bagaimana sih kinerja keuangan dan operasi kita selama tahun buku 2024. Mungkin akan direview atau akan disampaikan oleh Bapak Sutarno. Silakan kepada Pak Tarno dilanjut untuk kinerja keuangan dan operasi. Silakan. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan bagian kinerja keuangan dan operasi tahun 2024. Secara finansial pada tahun 2024 itu perseroan berhasil mencatatkan penjualan sebesar 72.525.962.894. Itu naik 12,63% dari tahun 2023 sebesar 64.391.660.574, dengan beban pokok pendapatan pada tahun 2024 sebesar 47.101.538.181.
Nah, ini memang naik 13,78% dari tahun 2023 sebesar 41 miliar 395 juta 673.558. Laba bersih yang dibukukan perseroan pada tahun 2024 yaitu sebesar 2 miliar 669 juta 274.761 rupiah. Ini turunnya 58,86% dari tahun 2023 yang dulunya sebesar 6 miliar 488 juta 468.622 rupiah. Penurunan laba bersih perseroan ini disebabkan karena peningkatan beban usaha. Beban usaha perseroan pada tahun 2024 tersebut sebesar 18 miliar 330 juta 866.510 rupiah. Itu naik 29% dari tahun 2023 sebesar 14 miliar 189 juta 294.501. Barang dagang memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan itu mencapai 26 miliar 657 240.002 rupiah. Disusul oleh jasa inspeksi dengan nilai 24 miliar 372 juta 17.820 rupiah. Lain-lain sebesar 15 miliar 473 juta 322.604 rupiah. Dan yang terakhir adalah jasa konstruksi yang menyumbang sebesar 6 miliar 23 juta 382.468 rupiah. Kita perhatikan dari sisi asetnya, posisi aset lancar pada tahun 2024 tersebut tercatat sebesar 144 miliar 197 juta 478.205 rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 66 miliar 837 juta 445.315 rupiah. Kalau kita lihat dari sisi liability-nya, liabilitas perseroan mencakup liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Jumlah liabilitas perseroan hingga 31 Desember 2024 adalah sebesar 86 miliar 638 juta 892.585 rupiah. Nah, kita lihat tampilan dari grafiknya itu terlihat total aset kita ya dari tahun 2022 ini naik dari 100 ya 950 miliar makanya. Oke. Dari tahun 22 itu total asetnya 53 miliar 909 juta, kemudian naik menjadi 902 miliar 389 juta. Nah, kemudian di tahun 2024 ini turun 174 712 juta. Nah, liabilitas kita itu dari awal tahun 2022 itu turun dari 868 miliar 616 juta itu turun ke 4 miliar 777 juta. Nah, kemudian melejit ya di tahun 2024 ini naik menjadi 86 miliar 639 juta rupiah. Nah, kalau kita lihat dari gambaran total ekuitasnya, membayangkan di tahun 2022 tersebut ekuitas kita masih 45 miliar 293 juta. Nah, di tahun 2023 laporan tahunan yang lalu kita naik menjadi 85 miliar 462 juta. Nah, barusan tahun 2024 ini kita naik tipis menjadi 88 miliar 73 juta. Jadi kalau kita lihat dari gambaran figur grafiknya, next itu kita coba lihat tampilan kondisi revenue-nya ya. Kinerja keuangan tahun 2024 ini kalau kita lihat revenue di tahun awalnya tahun 66
tahun 2022 itu 66 miliar, turun dia menjadi 64 miliar 352. Nah, di tahun 2024 ini naik menjadi 72 miliar 526 juta. Di sebelahnya ada gambaran tentang profit, sempat naik tipis di tahun 2023, sebesar 6 miliar 488 juta. Di tahun 2024 ini kita turun menjadi 2 miliar 669 juta. Demikian gambaran resume dari kinerja keuangan kita. Lanjutnya Pak Edi. Oke Pak Fajar, mungkin bisa bantu untuk yang kendala dan hambatan di 2024. Silakan. Oke, terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mungkin saya sedikit menyampaikan beberapa hal tentang kendala dan hambatan perseroan. Kendalanya adalah mencari prinsipal yang tepat sesuai dengan kriteria perusahaan sesuai dengan alokasi sumber daya internal. Mungkin strategi yang perseroan terapkan strategi untuk memilih setiap calon partner bisnis atau prinsipal yang akan bekerja sama dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang ditawarkan dari kedua belah pihak. Hambatan pertama adalah persaingan usaha dengan produk impor. Perseroan memiliki produk seperti regulator, gas rumah tangga, transit fitting, dan komputer kit. Salah satu kompetitornya merupakan produk impor yang dari negara Tiongkok dengan harga yang sangat kompetitif. Dan kami memitigasi, perseroan senantiasa mencari vendor yang memiliki harga lebih kompetitif atau bahan baku yang sejenis tetapi harganya lebih kompetitif dengan kualitas yang tetap terjaga. Persaingan usaha dalam negeri juga menjadi salah satu hambatan. Adanya sinergi antar badan usaha milik negara atau BUMN dapat berdampak negatif kepada perseroan sebagai perusahaan swasta yang berpartisipasi dalam proyek-proyek pemerintah dan atau BUMN. BUMN bisa saja memberikan tugas pekerjaan kepada entitas anak BUMN atau BUMN lainnya. Nah, mitigasinya adalah perseroan selalu meningkatkan pelayanan dan menjaga hubungan baik dengan konsumen. Selanjutnya, perseroan terus melakukan inovasi pengembangan produk dan menjaga konsistensi pemilihan serta penggunaan bahan baku produk dalam negeri sehingga mampu menghadapi persaingan usaha yang semakin kompetitif. Hambatan kedua, pemasok dan OEM. Perseroan tidak memproduksi sendiri produk yang dijual, melainkan diproduksi oleh pihak ketiga sebagai pemasok atau supplier, original equipment manufacturer atau OEM. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa kegiatan produksi di pihak pemasok dan atau OEM tidak akan mengalami kendala hingga produksi tidak selesai dengan target waktu yang telah ditentukan, maka akan memperlambat proyek perseroan. Mitigasi yang kita lakukan adalah perseroan telah memiliki lebih dari satu pemasok dan OEM, sehingga apabila terkendala produksi pada salah satu pemasok atau OEM tertentu, maka perseroan memiliki opsi lain untuk memproduksi produk perseroan. Kecelakaan kerja. Jasa konstruksi juga yang dikerjakan perseroan memerlukan kehati-hatian dalam pengerjaan, termasuk dalam pekerjaan dengan risiko tinggi. Dalam hal terjadi kecelakaan kerja kepada karyawan dan atau individu lain di lingkungan proyek, hal ini dapat berdampak pada kegiatan usaha perseroan baik dalam hal tenaga kerja maupun dalam hal citra perseroan. Perseroan melakukan mitigasi selalu menerapkan standar SOP atau standar operasi prosedur yang meliputi prosedur untuk meminimalisir semua terjadinya kecelakaan kerja. Hambatan ketiga, perubahan teknologi. Perubahan teknologi terutama teknologi yang berkaitan dengan industri infrastruktur gas dapat menjadi faktor merubah industri secara keseluruhan apabila ada teknologi baru
yang dapat menggantikan produk yang dimiliki atau dijual oleh perseroan dan produk perseroan seperti regulator gas rumah tangga menjadi tidak diperlukan lagi, maka kegiatan usaha perseroan dapat terancam berdampak negatif pada pendapatan perseroan. Mitigasinya adalah perseroan senantiasa berusaha untuk mengembangkan dan melakukan penelitian agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan industri infrastruktur gas. Tenaga kerja, perseroan memerlukan tenaga kerja terampil dan ahli, menguasai teknis mengenai instalasi infrastruktur atau jasa konstruksi gas, engineering, desain konstruksi, pengembangan produk maupun pembuatan prototipe produk dan perakitan produk yang ditawarkan perseroan seperti regulator, converter kit, dan lain-lain. Jika tenaga kerja perseroan keluar dari perusahaan atau mengalami kecelakaan kerja, maka kegiatan usaha perseroan dapat terganggu seperti turunan produktivitas perseroan dan tidak tercapai target penjualan yang sudah ditentukan. Mitigasi, perseroan senantiasa berusaha untuk melakukan strategi untuk pengembangan keterampilan karyawan perseroan. Mungkin dilanjut, Pak Edi. Oke, terima kasih Pak Fajar Triananda. Selanjutnya saya akan sampaikan resum untuk prospek kerja perseroan. Dalam hal ini perseroan akan melakukan pemerataan pemerintah akan melakukan pemerataan penggunaan energi dalam negeri menggunakan gas alam secara umum untuk mengurangi subsidi energi terutama di LPG impor ya. Jadi kita lihat prospek perseroan tahun 2025 ini akan sangat baik karena sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan gas dalam negeri dalam rangka mengurangi impor ya, serta penghematan subsidi di energi ya, terutama di LPG. Jadi mungkin kalau secara umum kita kemarin lihat antri LPG 3 kilo segala macam, sebenarnya kan itu upaya pemerintah untuk mengurangi konsumsi LPG 3 kilo ya di dalam negeri yang membebani subsidi dari pemerintah. Dan mungkin di tahun 2025 ini kita juga melihat program pemerintah untuk adanya masif memanfaatkan jaringan gas rumah tangga dalam negeri. Mungkin sampai bulan ini belum, tapi insya Allah di bulan-bulan berikutnya ke depan ini juga akan intensif pemerintah. Kita optimis di 2025 pemerintah akan lebih concern meningkatkan pemanfaatan jaringan gas untuk di dalam negeri ya. Dan secara jangka panjang akan mengurangi impor LPG. Itu mungkin beberapa sudah kita lihat di kebijakan energi nasional ya, yang pernah kita lihat juga di forum G20 bahwa pemerintah menargetkan untuk jaringan gas rumah tangga itu sangat optimis atau sangat agresif bahwa sampai tahun 2060 mungkin semuanya ya 95 juta rumah tangga itu bisa tercapai. Nah itu yang kita harapkan pemerintah komit untuk itu ya. Kita juga itu prospek-prospek yang kita lihat. Nah melihat peluang itu perseroan memiliki keinginan untuk mendiversifikasi produk-produk baru yang relevan dengan hilirisasi dan hulurisasi proyek. Terutama sebenarnya melalui penciptaan nilai-nilai TKDN yang kita atau kerjasama dengan prinsipal atau dengan OEM. Intinya bagaimana kita bisa mempunyai produk yang lebih kompetitif di pasar karena prospek untuk ke depan itu mengenai hilirisasi ya, proyek jaringan gas itu cukup bagus. Nah, selain itu perseroan juga akan memperkuat manajemen ya. Jadi baik dari sisi SDM atau tata kelola perusahaan. Jadi saat ini memang kita lagi membenahi bagaimana untuk tata kelola SDM ini menjadi lebih efisien sehingga kedepannya dengan pengelolaan proyek-proyek yang semakin besar kita bisa lebih efisien dalam pengelolaannya ya, kira-kira itu. Ya kita masih saat ini program kita sedang mulai untuk ke arah sana gitu. Nah, selain itu juga perusahaan akan terus melakukan ekspansi kemitraan dan memperluas jangkauan distribusi produk. Jadi kemitraan kita tambah dengan prinsip-prinsip. Beberapa udah ada yang kita lagi jajakin
mungkin juga dalam bulan-bulan depan kita ada beberapa calon partner baru yang mau bekerja sama dengan kita, gitu ya. Jadi ekspansi dan perluasan jangkauan distribusi ini tentunya akan berdampak dan membantu untuk meningkatkan kinerja perseroan. Nah, selanjutnya perseroan memandang adanya peluang strategis dan signifikan ya seiring dengan kebijakan pemerintah yang tadi saya sebutkan di sektor energi, ya pemerataan pemanfaatan energi domestik, ya penggunaan gas alam yang mengurangi ketergantungan untuk impor tadi. Nah, dengan potensi ini didukung komitmen manajemen yang untuk diversifikasi sehingga perseroan optimis itu secara jangka panjang akan jadi dampak yang positif buat perseroan. Nah, di samping itu perseroan juga mengidentifikasi peluang strategis dalam percepatan digitalisasi operasional atau mungkin otomasi ya di perseroan, operasional perseroan, serta pengembangan energi terbarukan. Jadi ini salah satu concern yang juga kita adakan, yaitu kita memanfaatkan teknologi yang terbaru, terutama AI yang sekarang ini untuk otomasi, jadi mempersifat dan memperefisienkan kerjaan-kerjaan daripada perseroan. Nah, ini kita sedang lakukan lakukan perbaikan, memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang sekarang ini, yaitu artificial intelligence, supaya kita bisa mempercepat digitalisasi dan otomasi di perseroan. Nah, ini komitmen ya transformasi digital dalam meningkatkan operasional ini tentu ini menjadi komitmen kita, jadi untuk meningkatkan kontribusi terhadap efisiensi dan keberlanjutan energi dengan berfokus pada sumber daya energi yang terbarukan. Itu juga menjadi concern kita selanjutnya. Jadi, nah sekarang infrastruktur jaringan gas rumah tangga, jadi ini prospek yang sekarang lagi hype itu, insya Allah tahun 2025 ini kita proyeksikan itu ada sekitar 135.000 sambungan rumah tangga ya. Itu ada rencana paket pekerjaan di ini kan. Mungkin lebih dari itu, tapi memang ini kita lihat secara program pemerintah ini cukup masif sekali untuk adanya program jaringan gas rumah tangga. Nah, dan potensi juga dari situ kita ada pengadaan barang dan juga jasa pemasangan. Jadi kita selain jasa pengadaan barang, kita juga ada prospek untuk jasa pemasangan gas rumah tangga yang sekarang kita kerjakan juga ada. Nah, hal-hal inilah kira-kira yang menjadi prospek ke depan perseroan, dan kita optimis ya dengan mungkin pemerintah kemarin masih slow di awal pemerintahan, itu menjadi beberapa kendala tadi yang disampaikan, seperti yang tadi pagi kita sampaikan juga di RUPS bahwa dengan adanya kemarin pemilu, terus 2025 awal itu adalah pergantian kepemimpinan, masih ada efisiensi dan segala macam. Nah, mungkin hal-hal itu memang menyebabkan ada slow investasi dan segala macam uang yang beredar. Tapi kita melihat untuk semester 2 ke depan ini pemerintah insya Allah akan banyak menggenjot untuk pertumbuhan, sehingga insya Allah untuk jaringan gas rumah tangga ini tetap menjadi concern yang utama. Karena yang kita dengar memang cukup agresif pemerintah untuk adanya pemanfaatan jaringan rumah tangga. Juga di Pegas juga begitu. Pegas juga ada pekerjaan yang masif untuk jaringan gas rumah tangga. Saya rasa itu ya gambaran awal dari public expose kita. Nanti kalau ada pertanyaan atau apa silakan teman-teman semuanya, baik yang hadir maupun yang online, silakan, mungkin nanti kita bisa ada sesi tanya jawab. Saya rasa itu, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Edi dan jajaran Direksi Perseroan atas paparannya kali ini. Baiklah, Bapak Ibu hadirin, selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab yang saat ini sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin kita cek dulu ya Bapak ya untuk sesi tanya jawab ini. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab di sini kita masih menunggu. Jadi bagi Anda yang punya pertanyaan, silakan langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat Anda masing-masing.
dan kami akan mulai membacakan pertanyaan dari Anda semua. Baik, tadi juga sudah kita saksikan bersama dan simak bersama paparan yang sudah dibawakan oleh Bapak Edi Nurhamid Amin selaku Direktur Utama, dan ada Bapak Sutarno, Bapak Fajar, serta didampingi oleh Bapak Aditya Rizky Putra selaku Corporate Secretary. Bapak Ibu hadirin, di sini kita masih menunggu untuk beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom chat kami. Jadi bagi Anda yang punya pertanyaan, silakan boleh menulis di kolom chat Anda masing-masing. Terima kasih. Baik, saya akan melihat. Baik, mohon izin Bapak, di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Ada satu pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat kami. Selamat siang, izin menanyakan beberapa hal. Ini dari David, Bapak. Untuk pertanyaan pertama, Perseroan memenangkan kontrak Jargas durasi 2 tahun dengan PGN selama 2 tahun sejak September 2024. Dan bagaimana gambaran kontribusi kontrak ini terhadap pendapatan dan laba Perseroan per tahunnya, khususnya tahun 2025 dan 2026 nanti. Dan pertanyaan kedua, apa keunggulan kompetitif Perseroan dibandingkan dengan kompetitor lainnya? Dan pertanyaan ketiga, masih dari Pak David, berapa gambaran target peningkatan pendapatan dan laba Perseroan tahun 2025 ini? Silahkan Bapak. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Bapak David ya. Jadi mungkin saya remind lagi pertanyaannya. Pertama, Perseroan memenangkan kontrak Jargas selama durasi 2 tahun. Ya, kita di tahun mulai 2024 ya ke 2026. Dan bagaimana gambaran kontribusi kontrak ini terhadap pendapatan dan laba Perseroan per tahunnya, khususnya tahun 2025 dan tahun 2026. Oke, mungkin saya kasih gambaran secara singkat ya, bahwasanya saat ini kontrak masih berjalan. Jadi saat ini Perseroan sedang mengerjakan kontrak jaringan gas rumah tangga dengan PGN atau Pegas di beberapa tempat. Kontrak SPK pertama kita ngerjakan di Semarang, kita udah selesaikan, sudah close. Selanjutnya ada SPK di Jabodebek, di Jakarta, Bekasi dan Bogor. Ini masih berlangsung, kontraknya masih sekitar hampir 2-3 bulan lagi kontrak berjalan. Dan juga ada kontrak juga yang di Tangerang. Jadi kita lagi ada beberapa kontrak, karena ini kontraknya sifatnya kontrak payung. Jadi kita by SPK yang akan dikasih sama Pegas atau PGN. Dan mungkin ada prospek-prospek lain lagi, yaitu di daerah Sleman, Yogyakarta, kita juga sedang menunggu dari PGN untuk kontrak-kontrak baru. Nah, alhamdulillah ini juga menjadi sebuah capaian kita di tahun 2024 akhir ya, dan sama 2025 awal ini kita ada, memang belum terlalu optimum banyak kontraknya, kontrak payung, mungkin juga masih akan menyusul nanti SPK-SPK mendatang. Nah, tapi kita optimis dengan adanya pekerjaan ini akan cukup berkontribusi terhadap pendapatan kita dan terhadap laba Perseroan juga tentunya. Nah, dari sisi pendapatan ya tentunya nanti kalau bisa optimal kita cukup signifikan. Yang kalau dari sisi laba kita juga insya Allah akan ada peningkatan ya. Memang sifatnya karena ini sifatnya kontrak jasa, jadi banyak investasi baru ya, peralatan dan segala macam serta tenaga yang kita investasikan di sana. Itu menjadi challenge yang tadi disampaikan oleh teman kita, menjadi beberapa kendala dan hambatan ya. Nah, apa keunggulan kompetitif Perseroan dibanding kompetitor? Nah, ini kita keunggulan kompetitifnya adalah pertama, kita ini punya produk dan juga punya keahlian dalam bidang jasa. Jadi dua-duanya. Biasanya kompetitor kita itu konsentrasinya di bidang pengadaan barang saja,
Artinya dia hanya fokus di pengadaan barang sebagai supplier, tapi tidak juga sebagai jasa EPC gitu ya. Nah, di kita itu kita juga selain kita punya barang, kita juga ada jasa. Atau yang kompetitor kita di bidang jasa, biasa mereka juga tidak punya produk, tapi fokus di jasa. Jadi kita hybrid dua-duanya bisa. Nah, karena kita lebih fokus adalah kalau kita, karena kita tidak tahu customer kadang-kadang pekerjaan-pekerjaan pengadaan barang dibanding dengan instalasi atau jasa. Jadi itu yang menjadi concern kita kalau kita hanya pengadaan barang saat dibanding mungkin kompetitifnya kita kurang. Makanya itu kita lakukan pengadaan barang dan kita juga ada jasa juga di sana. Nah itu salah satu kompetitif pertama. Yang kedua, nah kita beberapa produk kita produksi di dalam negeri ya, kerjasama dengan OEM dalam negeri, dengan UKM dalam negeri. Nah sehingga dari sisi delivery tentunya kita lebih bisa terjaga daripada harus impor. Nah sehingga kalau kita lakukan misalkan jasa pemasangan, posisinya kita sudah bisa lebih cepat. Ya, misalkan regulator kita sudah selesai 500 atau 1000, kita langsung bisa kirim, kita pasang. Tapi kalau yang kompetitor kita yang harus impor, mereka harus menunggu sampai penuh dulu kan. Misalkan kapalnya penuh, kargonya penuh, baru mereka kirim. Karena kalau mereka kirimnya sedikit-sedikit, tentunya tidak efisien buat mereka. Nah itu juga dari sisi delivery kita menjadi concern kita lebih terjaga. Nah yang ketiga tentunya dari sisi kualitas, nah, kita juga bisa menjaga kualitas itu dengan baik karena kita ikut jadi quality control sebelum produk itu dirilis dan kita punya standar-standar yang kita lakukan, kita punya edukasi ke UM kita dan partner kita sehingga kita bisa menjaga kualitas dari barang-barang tersebut. Nah itu kira-kira sekilas tentang kompetitif kita ya, tentang produk-produk itu. Nah, dibanding dengan kompetitor-kompetitor kita. Nah, selanjutnya untuk ya, berapa gambaran target pendapatan dan laba perseroan di 2025 ya. Nah, ini hal yang menarik. Jadi kita insya Allah peningkatan kita di pendapatan di tahun 2025 ini karena kita juga mungkin tahun-tahun awal 2025 dan juga ke depan ini banyak sektor EPC atau sektor jasa, mungkin pendapatan kita akan cukup signifikan naik dari tahun 2024. Jadi perkiraan saya kita at least minimal di 150 miliar sampai 160 kita kira-kira bisa di tahun 2025 ini ya. 150 sampai 60 mungkin itu bisa lebih dari itu juga. Karena memang banyak peluang di sektor jasa ya, jasa untuk pemasangan gas, jasa di yang kita geluti. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita banyak di pengadaan barang, nah tahun-tahun ke depan ini memang peluang untuk di industri jasa pemasangan EPC itu jauh lebih besar. Nah kalau kita masuk ke area sana, nah pendapatan kita insya Allah dari sisi revenue kita akan meningkat sangat tajam. Nah, tapi memang karena jasa ini adalah peningkatan yang signifikan, ada banyak hal yang kita harus investasikan di sana, mulai dari tenaga kerja, peralatan, sistem yang harus dibangun, segala macam. Nah, kita memang harus menginvestasikan banyak energi dan juga cost untuk membangun istilahnya ekosistem di bidang jasa ini di awal-awal di tahun 2025 ini. Sehingga mungkin dari sisi pendapatan laba kita belum bisa sangat istilahnya bisa proporsional antara pendapatan dan laba karena kita mungkin harus menginvestasikan banyak di infrastruktur jasa ini. Karena dengan peningkatan yang luar biasa tentunya harus dibarengi dengan infrastruktur dari sisi manpower, dari sisi peralatan, dari sisi hal-hal yang lain ya gitu. Jadi prediksi kita mungkin laba 2025 ya kita berharap di sekitar 10 miliaran kita bisa, artinya biasanya kita masih di sekitar di bawah 10, kita berharap at least kita bisa di angka 10 miliar ya kira-kira itu di tahun 2025 paling enggak. Itu kira-kira ya gambaran dari saya. Mungkin ada Pak Tarno atau Pak Fajar kalau mau menambahkan silakan. Saya dari saya itu. Ya. Baik, silakan Pak Tarno. Mungkin ada tambahan
Silakan. Pak. Tambahan yang nomor 2 ya, apa keunggulan kompetitif perseroan dibanding kompetitor. Jadi tahun 2024 ini itu menurut istilahnya kita tahun sulit ya untuk proyek-proyek Jargas, di mana di tahun itu tahun peralihan politik, kemudian di mana proyek-proyek itu kemudian terjadi efisiensi. Nah di tahun 2024 ini juga lahir beberapa proyek yang tidak banyak perusahaan yang sanggup melakukannya. Mungkin alasan margin tipis, low profit dan lain-lain. Tapi di saat itu kita muncul di antara sekian banyak peluang, di antara sekian banyak kontraktor, hanya 2 kalau tidak salah. Nah, saya sebut ini menjadi keunggulan kompetitif karena ini menjadi catatan kan dari para BNDES. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tarno. Mungkin ada tambahan jawaban dari Bapak Fajar? Sudah cukup? Baik, itu dia untuk jawaban untuk Pak David mengenai pertanyaan-pertanyaan Pak David. Mengikuti perseroan memenangkan kontrak ya dengan PGN, lalu juga sudah dijawab keunggulan kompetitif perseroan dibanding kompetitor lainnya, dan gambaran target peningkatan pendapatan dan juga laba perseroan tahun 2025 ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita cek lagi untuk kolom chat pertanyaan yang sudah masuk, saya ingin menanyakan ataupun bagi Anda yang punya pertanyaan, bagi Anda yang hadir secara langsung, silahkan untuk Bapak atau Ibu hadirin yang punya pertanyaan di ruangan ini mengenai Public Expose PT Kian Santang Mulia Tama Tbk. Silakan boleh raise hand terlebih dahulu dan memberikan pertanyaannya apa. Baik, mohon berkenan agar bisa berdiri Bapak, silakan. Terima kasih. Selamat siang Bapak-Bapak, perkenalkan saya Yoga dari Kabar Bursa. Pengen menanya, pertama capex yang dianggarkan perusahaan pada tahun ini itu berapa ya Pak? Terus capex tersebut bakal digunakan untuk apa saja? Lalu Pak, tadi kan disebutkan sudah disebutkan tantangan di 2024. Lalu tantangan seperti apa yang bakal dihadapi perseroan pada tahun 2025 ini Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih, silakan. Oke, ada 2 ya, tadi capek sama tantangan di 2025 ya. Oke, mungkin saya karena tadi masih berhubungan dengan yang pertama, saya jawab yang tantangan dulu ya. Mungkin Pak Tarno bisa jawab bantu nanti di capek sambil saya capek. Nah, oke, yang tantangan di 2025, terus terang ini kan 2025 ini geopolitik internasional memang luar biasa ya, gejolaknya ya. Jadi kita ada kejutan dari Trump Effect, yaitu kan juga pertama ya, dari sisi Trump Effect itu kan tidak hanya kita sebagai pelaku industri, tapi juga pemerintah dan seluruh dunia kan merasakan adanya Trump Effect itu ya. Nah, itu juga yang menjadi catatan kita ya, kita sedang memitigasi, karena dengan adanya Trump Effect itu kan dulu pemerintah yang sangat gencar dengan TKDN, kita kan salah satu keunggulan kompetitif kita kan adalah seperti saya bilang adalah TKDN. Nah, dulu pemerintah sangat protektif sekali terhadap TKDN. Nah, sekarang ini dengan adanya Trump Effect yang menekan ke seluruh negara di dunia yang mengetatkan TKDN itu kan menjadi tanda tanya ya. Menjadi apakah pemerintah akan komitmennya terhadap TKDN itu masih setinggi dulu, lebih tinggi atau justru turun gitu. Nah, ini memang menjadi tantangan kita. Saat ini kita masih belum melihat bahwa pemerintah
menaikkan apa istilahnya target untuk TKDN gitu ya, karena dengan adanya tekanan dari global terutama dari Donald Trump ya mengenai tarif impor segala macam, nah itu menjadi tantangan yang tersendiri ya buat kita tentunya yang fokusnya kita di TKDN untuk produk-produk yang fokusnya TKDN. Tapi dari sisi kita tetap berkomitmen bahwa kita tetap akan mengedepankan TKDN karena apapun juga itu yang menyebabkan menjadi komitmen kita, dan kedua kita tetap optimis bahwa kedepannya secara jangka panjang apapun juga TKDN itu akan menjadi priority dan juga yang berkontribusi cukup bagus buat industri ya, buat perkembangan industri nasional. Saya rasa itu karena kalau kita sudah tidak fokus sama TKDN, kita industri nasional tentunya akan terganggu. Itu yang dari sisi tantangan ya, salah satunya itu. Kedua juga kalau karena kemarin pemerintah ada efisiensi juga, artinya kan proyek-proyek yang ada sebelum-sebelumnya itu kan menjadi berkurang ya. Nah, jadi istilahnya investasi pemerintah, investasi BUMN itu berkurang, sehingga tentu dengan kue yang mengecil di sebelum-sebelumnya itu tantangannya lebih keras, sehingga rata-rata kita dan kompetitor itu berhitung margin yang tidak terlalu yang tipis pun oke, yang penting kita bisa melalui tahun-tahun yang ketat itu kita bisa tetap survive dan bisa bertumbuh, kira-kira itu. Jadi kita lebih ke arah sana tantangannya karena memang peluang yang ada sebelum ini emang banyak berkurang ya dengan ada efisiensi. Nah, tapi kita meyakini informasi-informasi yang kita coba gali dari beberapa sumber bahwasanya untuk Juni ke depan sampai akhir tahun dan tahun depan itu pemerintah lebih masif lagi. Yang kemarin agak efisiensi untuk investasi dan segala macam, pemerintah insya Allah akan ini yang kita dengar dari sumber-sumber terpercaya, kira-kira gitu. Nah, itu yang membuat kita yakin ke depannya different dari yang tantangan-tantangan kemarin. Nah, hambatannya harapannya pada saat peluang-peluang ini ada, tantangan-tantangan yang tadi saya sebutkan itu kita sudah bisa mengatasi lebih siap lagi ke arah sana. Tentunya tadi dengan kita otomatisasi. Nah, dan sekarang ini kan saya rasa setiap perusahaan apalagi di kita tidak bisa lagi tidak memanfaatkan teknologi ya, apalagi mungkin semua orang tahu bahwa AI ini perkembangannya luar biasa ya, sehingga kita harus memanfaatkan teknologi untuk lebih efisiensi dan optimalisasi dalam pelaksanaan pekerjaan operasi sehari-hari. Saya rasa itu ya hambatan dan tantangannya. Mungkin Pak Tarno mengenai CAPEX bisa membantu saya. Oke, silakan. Baik, CAPEX dalam sejarah kita yang baru tahun kedua ini, tahun lalu itu CAPEX kita sekitar 7-8 miliar ya. Berarti tahun ini akan angkanya tidak jauh sebesar itu, 7-8 miliar. Nah, bandingannya kalau dibanding tahun lalu, kita arahkan CAPEX kita itu untuk tanah dan bangunan karena perkantoran. Tapi di tahun ini, karena pekerjaan kita itu banyak kan di proyek-proyek gas ya, Jargas, kita perlu peralatan kerja ya, kendaraan proyek, software, dan lain-lain. Itu perkiraan CAPEX kita. Sekian ya, terima kasih. Baik, semoga cukup menjawab. Terima kasih Pak Edi dan Pak Tarno atas jawaban mengenai CAPEX dan juga pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu hadirin, kita akan mencek kembali untuk Anda yang masih punya pertanyaan di Public Expose PT Kian Santang Mulia Tama Tbk secara online atau virtual, boleh silakan, ataupun bagi Anda yang punya pertanyaan yang sudah hadir di sini, silakan boleh raise hand. Ada. Selamat siang Bapak-Bapak, saya Yuliana dari Kontan. Mau minta dielaborasi lagi soal rencana diversifikasi produk itu. Seperti apa sih Pak, produk-produk apa yang udah dilirik atau dalam pipeline pengembangan? Itu aja sih Pak, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Kontan ya Pak ya. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya kita lebih melihat lagi produk-produk yang memang bersinggungan dengan kita dan produk-produk yang secara ke depan memang itu relevan dengan pekerjaan dan juga program-program daripada pemerintah maupun yang ada di industri kita. Ya.
Nah, yang jelas misalkan dari produk-produk turunan jaringan gas rumah tangga ini kita juga masih banyak yang belum kita optimalkan. Misalkan kalau dari sisi fitting fitting jaringan pipa kita baru satu transition fitting saja macamnya. Nah, ke depan kita pengen lebih luas lagi cakupannya dari fitting jaringan gas itu, tidak hanya di transition fitting aja. Itu salah satu yang harus kita kembangkan karena ada mungkin puluhan produk yang kita belum kembangkan untuk itu ya gitu. Itu ya kira-kira salah satunya. Nah, terus terkait juga untuk produk-produk yang lain, kemarin kita juga mulai mengembangkan untuk kerjasama produk yang kita selama ini kan di gas ya meter-meter yang liquid ya kita juga mulai jajaki. Kemarin kita sempat kerjasama dengan salah satu produsen dari Amerika untuk liquid meter liquid tapi di minyak ya bukan di air. Nah, itu juga kita coba jajaki untuk diversifikasi produk-produk baru dan juga produk-produk lain yang di metering yang sifatnya bisa kita jual. Misalkan regulator itu kan macamnya banyak sekali. Kita mungkin regulator itu ada kelas menengah, kelas tinggi, kelas rendah. Nah, kita masih ada beberapa varian yang kita masih bolong. Di meter juga gitu, kita ada masih bolong. Beberapa jenis-jenis meter itu kita masih bolong. Nah, jadi sebenarnya kalau dari sisi itunya sama, meter, regulator dan lain-lain, fitting, tapi kita lebih menambal ke produk-produk yang selama ini masih bolong dari sisi itu kan ada menengah, atas, industri high pressure, low pressure, medium pressure. Nah, kita tidak semua di semua kelas itu kita sudah punya dan kompetitif. Ya, nah, misalkan kayak regulator yang untuk regulator yang sifatnya korosif gitu ya, untuk yang gas-gas yang korosif kita belum punya. Nah, ini yang kita coba tambahkan lagi produk-produk yang untuk spesial regulator yang sifatnya korosif gitu ya, seperti itu. Nah, jadi kita lebih ke arah melengkapi portofolio ya, portofolio kita yang ada yang selama ini masih belum komplit. Nah, secara ini belum komplit. Dari variannya, melengkapi varian yang belum komplit lah. Kira-kira lebih ke arah sana sih. Ada banyak, tapi terutama adalah melengkapi varian-varian yang belum komplit yang kita punya gitu ya. Gitu. Karena memang kita kedepannya salah satu program kita juga kita agak menggiatkan juga nantinya ke depan itu kita menggiatkan lewat anak usaha itu kita juga akan melewatkan lewat digital marketing ya. Jadi mungkin nanti kita akan jualan secara digital juga, kita akan lakukan promosi secara digital juga melalui anak usaha kita yang kemarin kita akuisisi. Nah, itu kita mungkin nanti juga perluas produk-produk kita, produk-produk yang sifatnya light ya tapi banyak dengan fast moving tapi yang mungkin lebih light, mungkin kita akan jual akan kita genjot di digital, secara digital. Karena memang saat ini mau nggak mau saya rasa setiap perusahaan ya harus masuk ke era digital ya. Tidak bisa kita hanya penjualan secara konvensional saja karena teknologi sekarang berkembang luar biasa. Nah, kita kira-kira mestinya masuk ke area sana. Saya rasa itu ya dari sisi diversifikasi produk kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi atas jawabannya. Bapak Ibu yang kami hormati, mengingat keterbatasan waktu, maka kami harus mengakhiri sesi tanya jawab ini. Dan terima kasih atas semua pertanyaan yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab oleh kami. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, selesai sudah acara Public Expose PT Kian Santang Mulia Tama Tbk tahun 2025. Dan selanjutnya, kepada Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, saya Dia Abdullah selaku moderator Public Expose PT Kian Santang Mulia Tama Tbk mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Anda semua dan juga partisipasinya. Sampai jumpa pada Public Expose berikutnya. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semua. Selamat siang dan sampai jumpa.